Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya lagi kedatangan tamu agung dari Sedayu ya. Moyudan. Oh, dari Moyudan. Mijon dari siapa namanya? Nono. No. Ini namanya Om Nono, perkutut lover di seluruh Indonesia. Di sini saya tadi itu ngambil sangkar perkutut klasik Mataraman ya. Mataraman. Khas Jogja. Khas Jogja asli. Ini yang buat asli kelahiran Yogyakarta ya teman-teman, perkutut lovers dimanapun berada. Dan saya tidak lupa juga mendoakan kalian, semoga kalian selalu pecinta perkutut itu selalu diberi kesehatan, selalu diberi harta yang melimpah dan permudah untuk mencari rezeki ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan dengan Om Nono. Ini sangkar perkutut ini kayak gini ya, sangkar perkutut klasik Mataram ya. Ini asli dari Jogja. Ini saya ngambil 4 langsung dari Om Nono. Nono agak kesini dikit ya, biar kelihatan nanti pemirsa perkutut lover tuh biar tahu Om Nono tuh gantengnya kayak apa. Orangnya ceria, ramah juga. Jadi kalau ketemu Om Nono dimanapun berada, sapa aja dan mampir aja ke rumahnya. Ini lanjut Om Nono, ini kira-kira berapa hari untuk buat sangkar klasik Mataram kayak gini? Satu sangkar kalau cuma bikin satu sangkar itu 1 hari tambah malam sampai jam 9-10 kemungkinan udah jadi ya. Tapi kalau langsung banyak, misal 10 atau 12, satu keluarga itu bisa 1 minggu jadi. 12 sangkar. Jadi, kurang lebih tuh satu sangkar tuh 1 malam bisa jadi ya. Kalau memang gercep banget, kalau moodnya lagi bagus ya. Moodnya bagus, awak sehat. Ini Om Nono, ini sangkar kayak gini tuh Om Nono dari umur berapa? Secara pribadi saya bikinnya itu sebelum 90 udah sebelum 90 udah bikin, tapi berhenti ke pekerjaan yang lain. Mulai lagi baru bulan November Desember 2022. Jadi belum lama juga ini mulainya. Berarti Om Nono itu turun temurun buat sangkarnya atau dari Om Nono sendiri nih? Oh, ini dari turun temurun dari Simbah, bapak ke saya. Tahunya saya pol mentok ke Simbah. Mbah Buyut pun udah nggak tahu. Udah nggak tahu Mbah Buyut. Terus ini Om Nono ini kalau maknanya dari sangkar ini, yang ini namanya apa ini? Ini namanya bungkul. Oh, bungkul. Pion. Sekarang kan pion. Kalau dulu itu bungkul. Kok bisa dinamain bungkul tuh gimana ini Om Nono? Bungkul itu paling ujung. Paling ujung. Ya. Oh, bungkul itu kalau dari kejawen Jawa itu bungkul itu paling ujung ya. Itu namanya bungkul itu paling ujung. Kalau yang ini Om Nono, ini namanya apa ini blengker ini? Ini keseluruhan dari blengker sampai ke papan. Papannya ini namanya tepongan. Oh, tepongan. Ya, ini teman-teman, ini namanya itu tepongan ya, teman-teman. Sekarang mahkota. Oh, mahkota. Oh, sekarang itu apa bahasa gaulnya itu mahkota ya. Mahkota. Kalau dulu tepongan. Kalau ini ada ini. Ini dari batok kelapa. Ini namanya kembangan. Kembangan. Ini teman-teman tadi di sangkar Mataraman ini ada kembangannya juga ya teman-teman, perkutut lover di seluruh Indonesia. Kalau yang ini SS-nya ini, kalau sekarang kan S gitu. Kalau dulu ular kaget ya gitu. Namanya ular kaget. Jadi ini bukan sembarang S ya teman-teman. Jadi ini kalau dulu tuh namanya ular kaget. Ular kaget. Ini jadi mengkelung kayak seperti huruf S ya. Ini kalau rujinya tuh kok kecil-kecil tuh biar apa ini Om Nono? Ini satu, kerapian terjaga. Yang kedua, burung kalau ngeruji terbang itu sayapnya itu biar nggak itu berdarah itu loh, nggak luka. Nggak luka ya. Dan kalau ini apa namanya? Ini namanya molor. Oh, molor. Ya, molor ini molor. Ini tadi kembangan, ini molor.
Nah, ini kalung. Kalung ini. Ya, Ini kalung, ini namanya molar ya teman-teman. Ya. Terus ini tuh apa tuh? Terbuat dari apa tuh Om Nono ini apa? Yang Ini buat nali ini. Fungsi nali ini tuh buat biar apa ini? Ini tali ini terbuat dari iratan rotan. Ini dari rotan diirat, dihalusin untuk nali. Nalinya ini jenenge namanya ini gelamit. Oh, gelamit ya, ini teman-teman. Gelamit. Ini tali ini. Nah, yang ini nih tali ini namanya gelamit ya ini teman-teman, dari seratan rotan tadi. Jadi ini biar kencengnya nih. Ya. Ini untuk mengecek kenceng atau enggaknya tuh gimana Om Nono? Nah, ini kan fungsinya untuk ini, biar ruji-rujinya ini nggak bisa gerak, nggak bisa gerak kanan kiri. Nah, ini ngetes kurungan ini ruji kuat atau enggaknya itu, kenceng atau enggaknya ini caranya gini. Nah, gini. Ini kalau kenceng, gelamite ini kenceng, ini ruji nggak bisa gerak. Selalu jaraknya seperti ini semula. Jadi perkutut lovers di seluruh Indonesia maupun di area Jogja ini, jadi kalau milih sangkar itu kalau diginiin tuh kata Om Nono, diginiin tuh kenceng nggak owah, berarti memang sangkarnya itu berkualitas. Jadi ini teman-teman, jadi ini kan, nah gini di krek gini tuh ini kenceng sekali, nggak owah, karena mau pengerat ini tuh kenceng banget, kenceng sekali. Jadi kalau perlu diketahui para perkutus lover atau pecinta sangkar, jadi kalau milih sangkar kalau bisa itu yang di gini-gini nggak owah. Kalau owah berarti memang dia kualitasnya kurang greget gitu ya. Dan ini ada yang disilang, ada yang enggak. Yang disilang ini namanya tapak doro. Oh, nah, ini teman-teman, jadi saya dapat ilmu lagi. Ini yang disilang ini namanya apa? Tapak doro. Tapak doro. Yang disilang itu gimana tuh? Ini kan silang, ada yang sini, ada yang sini. Oh, ini ya teman-teman. Ini silangnya, pengeratnya itu ada yang silang sini, ini namanya tapak doro. Jadi perlu diketahui, perlu dipahami. Ini ada maknanya tersendiri. Dari di bagian sangkar-sangkar ini dari ujung sampai akhir itu ada maknanya tersendiri. Itu kalau apa tuh? Itu kok apa? Pangkringannya tuh dibuat kayak gitu tuh biar apa itu? Ini kan biasanya mocok sampai pojok. Oh, gitu. Burung itu kan biar fokus di tengah. Fokus di tengah. Pemilik juga biar fokus untuk memelihara burung, kan filosofinya gitu. Apapun hobi kita, kesenangan kita, kalau kita merawatnya secara fokus, pasti hasilnya akan baik. Itu akan maksimal ya. Gitu. Jadi kalau sangkar Mataraman itu kayak gini teman-teman. Nah, ini bisa dilepas ya Om. Bisa. Nah, jadi apa fungsi klasik Mataraman ini? Jadi bisa dilepas nih. Nah, ini enaknya kalau bersihin kotorannya itu bisa dilepas kayak gini ya teman. Ini karena masih baru, saya baru beli di Om Nono ini. Jadi ini keistimewaannya itu kayak gini. Nah, bisa dilepas. Jadi kalau nanti ada kotorannya tuh bisa dilepas dan bersihnya tuh cepat. Nah, apalagi kalau nanti dikasih karpet. Nah, contohnya ini yang sudah dicat, tuh kayak gini. Nah, sudah dicat tuh kayak gini ya teman-teman. Sangkarnya ini sangkar perkutut topan ya teman-teman. Ini sama, ini yang udah dicat. Nanti kalau ada waktu saya juga akan ngecat kayak gitu. Jadi gini teman-teman, di para perkutut lover di seluruh Indonesia, kalau mau main perkutut ya, kalau mau main lebih indah atau apa tuh bisa pakai sangkar Mataram kayak gini ya. Ini yang tadi saya ngambil tuh buatan Om Nono. Kalau boleh tahu Om Nono itu apa ya, ngirim sangkar atau pesanan sangkar tuh dari mana aja Om Nono? Kayaknya udah ke mana ya, penghobi di Indonesia untuk kutut kayaknya udah pernah semua. Ke Sumatera udah sering. Oh, nih teman-teman, ternyata udah kirim ke Sumatera juga, mungkin di Demak, Kudus, Solo, itu udah sehari-hari. Udah lalu lalang ya? Iya, ke Kudus, ke itu Semarang. Om Nono tuh memang
saudara atau temannya itu semakin bertambah terus karena pesanan dari luar kota pun juga banyak loh ya Om Nono. Banyak. Dan kebanyakan sekali tempo saya kirim sendiri sampai ke luar kota. Jadi ke luar kota itu naik mobil apa motor Om Nono? Motor. Motor. Jadi Om Nono tuh kalau ngirim bisa keluar kota tuh naik motor, kadang malam kadang siang itu naik motor ya. Itu bisa bawa berapa sangkar itu Om Nono? Terbanyak kemarin mungkin terbanyak satu pengiriman 14 sangkar. 14 sangkar. Sangkar segini 14 bisa naik motor di belakang ya Om. Belakang. Di belakang, dan mungkin saking pengalamannya itu Om Nono tuh apa ya, nggak ada yang jatuh ya. Nggak ada. Alhamdulillah gitu, karena apa ya, udah kebiasaan Om Nono tuh ngirim pakai motor ke luar kota ya. Jadi kalau ngirim ke tempat saya ini di dalam kota tuh sangat kecil sekali dan sangat mudah sekali. Jadi para perkutut lover di seluruh Indonesia maupun di Jogja kalau mau pesan sangkar langsung aja ke Om Nono gitu ya. Oh, siap. Di daerah mana itu Om Nono? Moyudan. Ngijon, pasar Ngijon. Yeah. Ini Om Nono tuh kok nggak apa ya, buat sangkar berarti ayam atau sangkar murai atau kacer atau kok lebih ke sangkar kutu tuh kenapa Om Nono ini? Satu, penghobi kutut kebanyakan peradabannya lebih bagus. Peradaban alias ini dengan kata lain cara bergaulnya itu lebih sopan. Oh ya, gitu. Nggak terlalu neko-neko. Di lomba pun nggak ada yang teriak juga. Iya, ya. Gitu. Jadi gini yang dimaksud Om Nono itu tadi lebih ayem, mungkin perasaan Om Nono itu, bahkan mungkin saya pun juga merasakan kayak gitu. Bukan juga berarti yang lain tuh gimana-gimana, cuman perbedaannya tuh kayak di kutut tuh karena apa, di kutut itu satu juri memantau 3 burung. Jadi kalau dikatakan mending ayem tuh karena apa ya, nggak ada yang teriak kalau di perkutut lokal mania itu. Kan begitu Pak ya? Iya, gitu. Jadi teman-teman tadi saya tuh ngambil 4 sangkar dan dikirim langsung ke tempat saya ini. Alhamdulillah Yono sudah nyampe ke tempat saya. Jadi kalau perkutut lover tahu untuk sangkar-sangkar Mataraman itu memang apa ya, lebih klasik dan apa ya, mungkin lebih ke zaman-zaman raja-raja ya Om Nono. Ya, kemungkinan nggak tahu zaman kerajaan. Berarti kan ini kan yang dimaksud sangkar Mataraman itu ya? Iya, Mataraman. Itu yang memberi nama siapa juga nggak tahu. Tapi udah ikutin aja. Mungkin kalau bapaknya Om Nono tuh udah paham ya mungkin sejarahnya sangkar Mataraman itu ya. Mungkin cuman suatu saat saya akan ke tempatnya Om Nono. Bandingkan saya paham bapak. Itu kalau apa tuh, istri apa keluarga tuh dukung ya Om Nono? Oh iya, ini tanpa didukung keluarga, terutama istri, nggak jadi. Wong yang bikin ruji ini istri, yang gelamit ini istri, yang lain baru saya. Oh, jadi teman-teman ini sangkar itu ternyata dibantu sama istrinya. Mungkin yang nganyam tebok juga istri. Yang nganyam tebok sama gelamit itu ternyata istrinya Om Nono. Jadi kerjasama mereka tuh sangat kompak. Berarti ada sebagian yang gelamit, ada sebagian yang merujeni. Ini ada bedanya apa gimana Om Nono sama sangkar yang satu ini? Karena ini kan kayaknya ini anyamannya tuh kotak-kotak teman-teman. Jadi ini berbentuk kotak. Nah, biasanya kalau kan biasanya gini lanjut gini. Nah, ini tuh udah jelas kotak, ini kotak. Ini maknanya apa ini Om Nono? Nah, ini satu keindahannya biar lebih ya sih, ada kalau dari bawah memang ya, kelihatan indah ini kotak. Ada motifnya. Ada kan motifnya gitu. Jadi kalau yang sangkar saya ini, yang satu ini memang apa ya, sama sebenarnya ini apa tuh, cuman bedanya itu agak gini, serong kayak apa ya, yang buat mepe ini tuh apa itu namanya? Kepang. Nah, nyaman kepang. Langkah loro, langkah dua. Oh, cuma langkah dua gitu. Biasanya kan gitu. Kalau ini anyaman namanya itu
Durno. Oh, Nah, Durno. Durno Namanya anyaman Durno. Durno itu ngutak-ngutak ya. Gitu. Jadi teman-teman perkutut lover di seluruh Indonesia, mungkin ini sangkar Mataraman ini semoga selalu dijaga kelestariannya agar pembuat seperti Om Nono ini nanti anaknya mungkin bisa generasi penerusnya tuh ada. Karena apa ya, sayang sekali kalau khas sangkar Mataram kayak gini tuh punah. Karena apa ya, nggak sembarang orang tuh kayaknya bisa buat ini dan telaten atau rapi rapi ini ya teman-teman. Ini dari produk dari Om Nono, dari mana itu kok? Moyudan Yogyakarta, Sleman Yogyakarta. Jadi perlu diketahui Om Nono itu udah ngirim ke berbagai kota di daerah Jawa Tengah ya, apalagi di luar pulau juga pernah ya, Bekasi. Di Sumatera. Ya, kita doakan aja Om Nono ini selalu diberi kesehatan dan selalu diberi rezeki yang melimpah agar bisa melestarikan atau membuat sangkar-sangkar Mataraman kayak gini. Amin. Ini kira-kira udah banyak yang pesan lagi atau belum Om Nono? Wah, udah ini. Ini sebenarnya ini mau pulang tapi kok kopinya enak tadi ya. Mau betah iki le tetengok iki. Saya di sini, saya tadi pas mau ke sini tuh Om Nono kopi dulu. Teh apa kopi, ternyata kopi. Jadi alhamdulillah masih punya kopi, dan ini saya lagi ngobrol-ngobrol juga sama Om Nono itu ngopi juga. Jadi jelasin sangkar Mataraman sambil ngopi-ngopi biar rileks. Ini pesenannya udah banyak banget, mau lembur tapi karena masih ini kok nyuwun penjelasan tentang sangkar, ya kita review biar apa ya, perkutut lover di seluruh Indonesia tuh pemula-pemula tuh apa ya, paham dan tahu sangkar Mataraman tuh kayak apa dan fungsinya apa dan makna mana yang nempel-nempel di sangkar-sangkar ini, nama-namanya apa, mungkin apa ada yang belum disebutkan Om Nono ini di sangkar ini apa itu? Nah ini kan ini soko gitu. Oh, ini soko, jumlah soko 8. Oh, jumlah soko itu 8 teman-teman. Apa soko itu? Tiang. Soko itu tiang. Nah, tiang itu yang mana tuh Mas Arifin? Tiang tuh ini. Nah, teman-teman, ini penyangga. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah ada sangganya kok masih ada kiwotengan tuh, fungsinya apa ini? Nah, ini namanya pengapit. Oh, pengapit. Pengapit. Kalau kita itu mempunyai suatu keyakinan yang apa ya? Keyakinan satu, atau kita mempunyai tujuan satu, atau mempunyai apa ya, kalau di rezeki misal mempunyai penghasilan satu, kita harus memiliki 2. Nah, ada penopangnya lah, ada penopangnya itu. Kalau yang satu ini capek atau putus, kan masih ada yang nopang yang lain. Filosofinya kan gitu. Filosofinya ini 2. Di rezeki kan gitu. Sudah ada tiang ya teman-teman, udah ada tiang tengah, tapi masih ada penggapitnya. Itu maknanya itu kalau di Jawa itu apa ya? Itu kalau yang satu udah apa? Suku Cadang ya, apa ya? Kalau seumpama ini lemah ini bisa menyemangati ya teman-teman. Jadi di sangkar Mataraman itu di setiap apa ya yang nempel di sangkar Mataraman, tiang Mataraman ini banyak maknanya. Tuh. Ya teman-teman, diulas lagi nih. Ini kalau sangkar Mataraman tuh ada kayak gini. Nah, sangkarnya tuh bisa dilepas kayak gini ya. Kayak gini. Nah, ini. Jadi tengah-tengahnya tuh enak. Nah, ini beda sama sangkar ocean ya teman-teman. Wah, kalau difilosofikan itu ya semacam-macam, tergantung kita menyikapi. Kita menyikapi itu bagaimana. Kalau isi pemikiran kita itu jelek atau negatif,
wah ya filosofinya selalu negatif. Kalau pikiran kita itu positif, filosofinya juga positif ya. Dan itu akan menarik menarik. Kalau kita positif, berpikir secara positif, akan menarik hal-hal yang positif kok. Kalau pikiran kita negatif, yang tertarik juga negatif. Kita kan cuma sebagai magnet sebenarnya itu. Ruang lingkup kanan kiri juga ya. Tergantung pemikiran kita dan niat kita. Kan itu yang akan menarik apa yang ada di lingkungan kita. Gitu. Ya teman-teman, Perkutut Lover di seluruh Indonesia. Jadi besok-besok kalau minat bisa aja pesan di Om Nono atau lewat saya juga bisa, dan nanti jadinya kayak gini ya teman-teman, yang udah dicat. Ini nanti kalau dicat itu seleranya masing-masing, mau dicat apa, warna apa tuh bisa. Jadi nanti jadinya kayak gini ya teman-teman. Nah, ini catnya kayak gini, ini mentahannya nih sama. Tapi ini lebih mantap. Mungkin itu aja Om Nono. Siap. Atas penjelasannya, dan terima kasih Perkutut Lover di seluruh Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ini. Ini saya tadi ngambil 4 ya teman-teman. Ini dari Om Nono ini, semoga dagangannya dan sanggarnya itu semakin laris dan semakin berkembang pesat, karena banyak yang pesen jadi di Om Nono ini. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih atas waktunya, dan semoga kalian semua itu selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah, dan terima kasih atas perhatiannya dan tonton video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.